Assalamualaikum Bang. Nih kita kan sekarang lagi banyak banget ya fenomena bunuh diri tuh. Bukan hanya dari kalangan muda, tua. Kemarin tuh ya pas lahir itu anak SD coba dia tuh kok bisa berpikiran bunuh diri gara-gara nggak punya buku dan pensil. Mungkin apakah saking miskinnya atau memang dia apa gitu nggak punya apa-apa atau dia dibully atau gimana. Dan jadi pertanyaannya itu bagaimana sikap kita atau di sekitar rumahnya anak itu gitu, kok bisa gitu ada tetangga yang nggak punya buku sama pensil ya, ternyata pas kita baca itu kan baru Februari kemarin, awal Februari ya 2026 itu miris sekali gitu loh. Kan beradab dalam tetangga itu kan penting gitu. Berarti kan selama ini kayak abai gitu RT-nya kayak gitu tuh gimana gitu. Mungkin kalau menurut Kang Yuda tuh gimana tuh cara sikap kita agar nanti para sobat ngaji ID itu, wah ternyata begini ya, kita harus begini ya, biar tidak terjadi lagi hal seperti itu gimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ya betul ya, berita itu tuh sangat miris sekali. Yang pertama kan anak kecil yang usianya masih SD, dia membutuhkan satu alat tulis yang itu sebenarnya basic ya, buat anak-anak memang harusnya punya. Itu kan tools buat belajar tuh. Seorang anak itu bisa belajar dengan baik jika dia itu punya tools yang memadai dan mencukupi. Ya sebatas pensil untuk membantu belajar memang harusnya itu ada dan tersedia. Ada, wajib malah ya. Namun sayangnya kemarin ya sebuah berita itu kan menyampaikan ya bahwa ada anak kecil minta ke orang tuanya. Orang tuanya ternyata sedang tidak punya uang untuk membeli alat tulis. Dan akhirnya ternyata anaknya mungkin bersedih gitu ya, sampai akhirnya bundir gitu. Ini sebenarnya kita bisa ambil beberapa fenomena kan. Yang pertama, kondisi masyarakat. Masyarakat sekarang Gimana tuh? Ternyata untuk memenuhi kebutuhan primer saja, contoh misalnya di bidang pendidikan, itu masih kesulitan. Gitu kan ya. Padahal di bidang pendidikan ini kan sesuatu yang harusnya itu bisa dipenuhi ya, ditunjang oleh keluarganya mensupport gitu ya. Tetapi keluarga itu bisa mensupport jika keluarga itu punya ekonomi yang mencukupi untuk mensupport itu. Walaupun sebenarnya tugas pendidikan ataupun kewajiban pendidikan ini kan tugas dari pemerintah untuk menjaga dan meriayah rakyatnya. Gitu. Bagaimana caranya rakyat itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak kalau tidak disediakan fasilitasnya? Ini kan miris juga. Masa sih pensil ataupun buku itu nggak tersedia di sekolah gitu ya, diberikan kepada anak. Harusnya sekolah itu care terhadap ataupun pemerintah itu care terhadap masyarakat, di mana masyarakat itu sekarang kan dalam sistem pendidikan butuh beberapa tools yang bisa mendukung anak itu belajar. Nah, termasuk alat tulis dan sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat yang faktor ekonominya rendah. Udah yang pertama pemerintah itu kurang peduli sama dunia pendidikan. Yang kedua, faktor ekonomi masyarakat rendah juga. Masyarakat mau beli ABCD nggak bisa sekarang, ya kan? Termasuk yang kasus itu. Harusnya dia bisa beli alat tulis, tapi ternyata nggak bisa. Padahal ini kan alat yang nggak seberapa gitu ya. Nggak seberapa. Tetapi ternyata ya memang kondisi fakta di lapangan seperti itu gitu ya. Orang lebih cenderung mementingkan urusan perut gitu ya dibandingkan urusan yang lain misalnya. Karena memang urusan perut itu urusan yang primer, yang itu dijadikan sebuah pengeluaran pokok bagi keluarga gitu ya. Tetapi ya di sini juga tentu peran dari pemerintah setempat gitu ya. Harusnya itu bisa akomodir lah kebutuhan masyarakat gitu, tidak hanya masalah ekonominya, juga masalah pendidikannya sih kayak gitu ya. Ya jadi memang peran kita tuh sebagai sesama manusia tuh seharusnya nengok kanan kiri gitu ya. Oh bisa sih hal seperti itu tuh ada gitu.
Dan kalau misalkan nggak diviralin tuh kan mungkin banyak sekali ya, mungkin ya kejadian-kejadian serupa tuh mungkin banyak gitu. Ini kebetulan karena diviralin, jadi ya terkenal dengan sangat menyedihkan sekali gitu ya. Coba itu, bagaimana tidak apa ya, nyesek gitu kita ya, dengarnya itu masih SD gitu. Mungkin dia di dalam suratnya itu kan, dia kan nulis surat juga dalam tanda kutip itu agar tidak menyusahkan ibu atau orang tuanya, lebih baik bla 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 bla. Oh bisa seperti itu gitu kan. Jadi kan memang tadi sudah disinggung bahwasanya semua itu memang kayaknya sistem ya, yang dimana itu apa-apa itu pasti buat perut dulu, padahal pendidikan itu penting. Apalagi tadi hanya sebuah pensil kayak paling cuma berapa, sama buku paling 10.000 kayak gitu kan. Kalau Jadi pemerintah sekarang tuh sekali. gini ya, pemerintah sekarang tuh lebih fokus kepada apa yang bisa dirasakan instan sama masyarakat. Misalnya ya, masyarakat tuh butuh apa? Misalnya pendidikan itu kan penting nih. Penting. Nah, tapi pemerintah itu nggak fokus ke pendidikan, karena kalau kita invest di pendidikan itu nggak akan langsung terasa sekarang. Misalnya ya, pemerintah kita tuh menyediakan sekian triliun nih untuk dana pendidikan, termasuk fasilitas dan sebagainya. Itu hasilnya itu akan bisa dirasakan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, pada saat dia udah nggak ngejabat lagi. Berarti beda generasi juga. Beda generasi, makanya mereka tuh nggak mau pakai itu. Mereka pakai apa? Pakai misalnya MBG. MBG sekarang sekian triliun langsung terasa apa enggak? Walau. Ya kerasa lah, orang langsung makan. Oh iya, terasa. Langsung dimakan, langsung kenyang, ya. Kenyang, masyarakat langsung merasakan dan 5 tahun lagi bisa kepilih lagi, ya enggak? Oh, ada asas manfaat. Iya, ada asas Tapi manfaat. di segi lain kan seharusnya kan banyak yang harus dibantu. Nah, itulah karena memang hal yang sebenarnya primer, ya, hal yang sebenarnya urgent, hal yang utama, ya termasuk pendidikan, tidak lagi jadi penting pada saat pendidikan itu dipolitisasi. Dipolitisasi. Kalau dikena politisasi, maka pendidikan itu tidak jadi lagi penting. Yang penting itu bagaimana pemerintah itu punya muka yang baik, gitu ya, punya program yang instan di tengah-tengah masyarakat yang bisa langsung dirasakan pada saat dia menjabat. Karena dia akan rugi dong. Saya menjabat misalnya 5 tahun, membuat program yang bagus, tetapi manfaatnya dirasakan oleh presiden yang lain gitu misalnya. Kalau presiden dirasakan oleh pejabat yang lain pada saat menjabat, sedangkan pada saat dia menjabat tidak mendapatkan apa-apa. Tentu ini akan menjadi presiden yang kurang baik bagi dia. Makanya hasil dari politisasi yang sekuler itu membuat pendidikan tidak lagi jadi satu yang penting, tetapi hal lain yang lebih penting. Dan ini mengakibatkan kalau pendidikan tidak berkualitas, fasilitasnya tidak ditunjang, akan mengakibatkan SDM yang punya pola pikir yang rendah banget ya. Ini apa dikit-dikit stres ya, dikit-dikit frustasi, depresi, dikit-dikit bundir. Kalau Kang Majid ya lihat di berita itu, kasus yang semacam ini itu banyak banget. Bahkan ada beberapa yang ada beberapa yang masuk ke berita ataupun yang tidak terekspos juga sama banyak. Nah, makanya hal semacam ini memang harusnya menjadi perhatian sih dari pemerintah agar senantiasa fokus kepada yang benar-benar dibutuhkan loh oleh masyarakat Indonesia, bukan yang dibutuhkan oleh para elit pejabat aja. Oh gitu. Ya. Jadi memang harus saling saling peduli dong. Terus kalau efek dari kejadian itu kan seharusnya kan masyarakat sadar ya bahwasanya penting yang namanya bermusyawarah kayak gitu kan. Kalau apa-apa musyawarah, kalau misalnya kita sendiri-sendiri tuh kayak gitu, bundir, aduh ini kok berarti bukan hanya orang dewasa ya. Coba itu kan anak SD ada kepikiran untuk itu, coba mungkin karena sangat-sangat membutuhkan, sangat malu atau gimana kayak gitu ya. Ya mungkin pesan kita tuh seperti itu ya. Jadi kita harus saling peduli, seharusnya saling menghargai. Tadi disinggung juga MBG memang terasa banget, tapi lebih baik lagi dilihat dulu nih, kan banyak tuh sekolah dari ujung ke ujung nih, dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat, pokoknya kan luas nih. Dilihat tuh dari segi gedungnya, dari segi orang-orangnya mampu atau tidak kayak gitu. Jangan sampai hal yang tadi tuh kejadian lagi, miris banget ya.
sempat ngirim surat juga ya, namanya juga anak-anak. Ya, baik, mungkin itu saja dari kami ya, Kang Wijaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.